Baik, semangat pagi teman-teman semua ya. Kembali saya ingin menyampaikan berbagi informasi ya tentang tema yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana kita menyusun atau metode praktis menyusun karya ilmiah. Di bagian 2 yang kita bahas kemarin adalah tentang identifikasi masalah dan bagaimana melakukan pembatasan masalah. Nah, pada bagian ketiga ini, mari kita coba untuk membahas tentang rumusan masalah dan tujuan melakukan penelitian ya. Ya, jangan lupa subscribe dulu ya. Baik, jadi bagian 3 masih bab 1 tentang rumusan masalah ya, subbabnya 14. 14 atau 13 ya, 14. Nah, ini berisi tentang masalah-masalah yang akan kita teliti. Ya, saya ingin mencoba membuat suatu konsep bahwa rumusan masalah itu sebuah formulasi ya, atau sebuah yang namanya formulasi ya, rumusan. Formulasi masalah yang akan kita teliti, dan yang kita teliti adalah tentu dari bagian-bagian penting dari suatu penelitian. Karena rumusan masalah adalah membantu untuk menentukan arah penelitian dan memperjelas tujuan. Jadi memang arah penelitian kita mulai ya dari rumusan masalah ini. Dan rumusan masalah sangat terkait nanti di bab 2 hipotesis penelitian. Kemudian di bab 4 dan bab 4 tentu analisisnya, kemudian ya pembahasan sampai bab 5 ya. Memang sangat terkait, rumusan masalahnya sangat penting. Oleh karena itu ya mudah-mudahan dengan informasi dari saya ini bisa membantu untuk teman-teman lebih memahami bagaimana menyusun karya ilmiah ya. Tentu rumusan masalahnya dua pendapat nih. Jadi berupa pertanyaan singkat, jelas, dan padat. Nah, berupa pertanyaan. Ada dari teman-teman yang mengatakan rumusan masalah jangan pakai apa dalam tanda kutip simbol tanda tanya misalnya, apa itu simbol apa ya. Nah, itu ya tergantung ya. Intinya rumusan masalah adalah lebih kita mengarahkan bagaimana formulasi itu bisa kita gali nantinya ya. Jadi berupa pertanyaan singkat, jelas, dan padat. Kemudian syarat yang kedua bahwa rumusan masalah itu memberikan arah bagi peneliti. Ya, kemudian yang ketiga mempunyai nilai pertanyaan. Jadi pertanyaan yang dimaksud punya nilai adalah arahnya memang sesuai dengan tema yang kita ambil. Kemudian dibuat dalam kalimat tanya. Nah, ini dua hal yang mungkin berbeda. Saya sangat setuju rumusan masalah adalah dengan kalimat tanya. Hanya mungkin maksudnya di sini contoh dengan kalimat dengan kata bagaimana, tidak usah pakai apa simbol tanda tanya, mungkin maksudnya seperti itu nggak jadi masalah ya. Ini perbedaan yang tidak esensial lah menurut saya ya. Jadi intinya dalam rumusan masalah adalah kita merumuskan apa-apa yang akan kita lakukan dalam melakukan penelitian. Nah, yang kelima, masalah yang kita cari sesuai dengan kemampuan peneliti. Maksudnya tadi di bagian 2 sudah saya sampaikan bahwa kita selaku peneliti memang harus memiliki kompetensi. Kompetensi apa ya? Kompetensi dalam bidang yang akan kita teliti. Nah, makanya di sini masalah yang kita cari adalah sesuai dengan kompetensi atau kemampuan kita selaku peneliti. Nah, kemudian
persyaratan berikutnya adalah bahwa rumusan masalah itu harus langsung terarah pada topik pembahasan. Tadi sudah katakan ya. Jadi rumusan masalah itu sebelum ke topik pembahasan kan kaitannya nanti dengan bab 2 di hipotesis ya, terutama maksud saya di hipotesis nanti kalau rumusan masalah itu menjadi rumusan masalah verifikatif. Maksudnya begini, jadi nanti membuat rumusan masalah kan kita bagi menjadi dua. Ada rumusan masalah yang mandiri, yaitu masalah menanyakan tentang variabel mandirinya itu adalah deskriptif. Kemudian kalau rumusan masalah itu berhubungan dengan lebih dari satu variabel itu namanya adalah rumusan masalah verifikatif. Ya nanti kita bahas berikutnya ya. Nah, jenis rumusan masalah tadi ya, rumusan masalah deskriptif. Ya, ditulis dalam bentuk kalimat deskriptif, bla 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 bla, variabelnya mandiri tadi sudah saya bahas. Ya. Jadi artinya variabel mandiri itu tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Nah, itu namanya rumusan masalah deskriptif. Nah, sebagai contoh, masih tetap contohnya budaya kerja. Bagaimana budaya kerja yang terjadi di PT yang ribut? Nah, itu adalah bentuk salah satu rumusan masalah deskriptif menanyakan atau ingin menggali tentang hanya satu variabel. Ya, itu. Kemudian rumusan masalah komparatif. Kalau tadi deskriptif ya. Deskriptif tadi, oke, tadi budaya kerja. Jadi kalau misalnya kita meneliti lebih dari lebih dari satu variabel, misalnya 2 atau 3 variabel atau 4 variabel, maka bisa dengan menggunakan rumusan deskriptif, tapi masing-masing berdiri sendiri variabel tadi atau ditanyakan sendiri. Bagaimana budaya kerja, kalau 3 misalnya, kemudian bagaimana kerja sama tim, bagaimana kinerja, nah itu adalah disebut sebagai rumusan masalah deskriptif. Kemudian yang kedua, kalau rumusan masalah ini kita ingin menanyakan hubungan, pengaruh, sebab akibat dengan variabel lain, itulah yang disebut dengan masalah verifikatif. Ya, verifikatif ini ada yang komparatif, jadi membandingkan satu sama yang lain ya. Nah, sebagai contoh misalnya, adakah perbedaan budaya kerja yang terjadi antara budaya kerja di PT Angin Ribut dengan budaya di PT Puting Beliung? Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini membandingkan. Jadi namanya penelitian kita adalah penelitian komparatif. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah verifikatif yang itu tentang asosiatif. Jadi di sini kita menanyakan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ya, contohnya adakah atau seberapa besar? Ya, tergantung, ada yang bilang bagaimana juga boleh, adakah atau seberapa besar juga terserah. Intinya bahwa bentuk pertanyaan di sini adalah ingin mengetahui antara hubungan dari dua variabel. Jadi kalau hubungan, ini saya lihat kadang-kadang saya membaca walaupun mungkin hanya satu kata, tapi bermakna lain. Contoh umpamanya ini kita ingin mencari tingkat hubungan, tapi pertanyaannya antara variabel satu dengan variabel lain itu pakai kata dan. Padahal yang betul kalau memang kita mencari hubungan itu kalimatnya atau kata-katanya dengan kalimat dengan, kata dengan bukan dan ya. Contoh seperti ini misalnya, adakah atau seberapa besar hubungan budaya kerja dengan ya, bukan dan, dengan kerjasama tim pada PT Angin Ribut, yaitu asosiatif. Yang ketiga, jenis rumusan masalah verifikatif asosiatif itu bisa dibagi menjadi 3. Jadi asosiatif yang bersifat hubungan simetris atau munculnya itu bersamaan, kemudian hubungan sebab akibat atau kausal, dan asosiatif atau hubungan interaktif atau timbal balik.
Tadi yang simetris adalah sudah saya contohkan di atas, adakah hubungan antara budaya kerja dengan kerjasama tim? Itu masuk pada rumusan masalah verifikatif yang bersifat simetris. Kemudian kalau kausal atau sebab akibat, adakah pengaruh? Ya, adakah pengaruh budaya kerja dengan peningkatan kerja karyawan? Ya, sorry ini ya mestinya bukan dengan nih, maaf ya. Ini nanti dicoret saja sama teman-teman ya. Jadi adakah pengaruh budaya kerja terhadap ya, terhadap. Kalau pengaruh itu biasanya kalimatnya bukan dengan tapi terhadap. Salah ketik, sorry ya, maaf. Udah tua. Tapi maknanya begitu ya. Jadi adakah pengaruh budaya kerja terhadap ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah contoh berikutnya. Seberapa besar pengaruh budaya kerja ada? Nah, ini simultan. Kalau tadi yang kedua tadi parsial, kalau ini simultan. Jadi dua variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, itu tentang rumusan masalah. Ya. Jadi intinya di rumusan masalah ya, teman-teman ya. Bahwa rumusan masalah itu bisa kita bagi menjadi dua bagian. Ya. Rumusan masalah deskriptif, kita menanyakan tentang satu variabel mandiri, kemudian ada rumusan masalah yang bersifat verifikatif, berarti menanyakan dua variabel atau lebih ya. Nah, itu verifikatif. Nah, yang perlu nanti teman-teman sikapi di bab 2 akhir biasanya setelah kita mengutip tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka di sana biasanya ada muncul di sub terakhir adalah hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian itu isinya berdasarkan rumusan masalah verifikatif ya. Jadi kalau tadi rumusan masalahnya misalnya ada 6, 3 itu mandiri, variabel A, B, C kita tanyakan, kemudian 3 atau lebih dari 3 itu menanyakan asosiatif, maka yang masuk pada hipotesis penelitian adalah bukan yang deskriptif. Ya. Kadang-kadang ya namanya teman-teman mahasiswa kan masih sangat terbatas ya. Di hipotesis ditulis kalau di rumusan masalah 6 ini ditanya di hipotesis mungkin ada 6 atau bahkan lebih daripada 6. Terus dari mana timbulnya kalau lebih daripada 6? Nah, jadi kalau tadi di rumusan masalah itu kita bagi dua, deskriptif dan verifikatif. Sekali lagi, di bab 2 akhir, sub akhir itu tentang hipotesis penelitian yang kita tanya, yang kita hipotesis, yang kita duga adalah yang verifikatif. Ya, kalau verifikatifnya 3, maka di hipotesis 3. Baik. Kemudian tujuan penelitian ya. Nah, tujuan penelitian itu ya bisa deskriptif maupun verifikatif. Kita menjawab. Jadi tujuan penelitian intinya adalah merupakan jawaban ya. Jawaban sementara maksudnya ya. Merupakan jawaban sementara dari hal yang kita rumuskan. Artinya merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Perlu diperhatikan oleh teman-teman bahwa dalam menulis tujuan penelitian jangan jangan mengabaikan kata-kata yang tidak bermakna artinya. Jadi kita harus menulis dengan kata mengetahui, menganalisis dan menjelaskan. Jadi kata-kata itu sangat bermakna. Jadi kalau tadi ada rumusan masalahnya itu ada 6, maka dari 6 poin itu jangan lupa untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan. Nah, dan harus runtut, berurutan. Ada kalanya tidak berurutan. Ada mengetahui, menjelaskan, menganalisis. Nah, salah. Jadi maksudnya ini makanya bermakna begini. Untuk mengetahui, maksudnya kita selaku peneliti kan menggali dulu, mencari data dulu, ya kan, mengetahui.
apakah itu kuanti, apa kualitatif, tetap kita harus mengetahui dulu tentang data yang akan kita teliti terkait dengan variabel. Kemudian setelah mengetahui kan kita harus menganalisis, tugas kita menganalisis. Nah setelah menganalisis maka kita menjelaskan. Jadi harus berurutan ini, kadang-kadang ada teman-teman yang 3 kata ini tidak berurutan, harus berurutan karena mempunyai makna juga yang berurutan. Pertama kita ketahui dulu, kemudian kita setelah tahu kita analisis, setelah kita analisis hasilnya apa, kita jelaskan. Ya menjelaskan di bab 4, bab 4 ya, bab 4 itu dari hasil analisis dijelaskan di pembahasan. Interpretasinya seperti apa. Itu. Nah, ya, saya sekali lagi baik rumusan masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 katakanlah, maka kalimat awalnya jangan lupa untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan. Ya. Nah, kalau verifikatif berarti hubungan, misalnya untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan hubungan budaya kerja dengan tim kerja, mengetahui seterusnya pengaruh parsial maupun simultan ini yang untuk verifikatif. Sama yang untuk deskriptif juga sama. Jadi kalimat awalnya untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan. Itu teman-teman tentang rumusan masalah dan tujuannya. Jadi sekali lagi, rumusan masalah dan tujuan harus sinkron. Artinya sinkron itu kalau rumusan masalah menanyakan A, nanti tujuannya juga harus menjawab tentang A. Gitu. Jadi jawaban sementaranya A. Jadi tidak boleh keluar dari rumusan masalah. Sekali lagi, tujuan penelitian tidak boleh keluar dari koridor rumusan masalah. Nah, kemudian terakhir tentang, ya ini nggak begitu penting ya, bukan nggak begitu penting, artinya yang kegunaan penelitian ini rata-rata juga oleh pembaca nggak begitu diperhatikan ya, hanya sifatnya naratif. Jadi tentu kegunaan bagi peneliti, bagi institusi peneliti, bagi institusi yang diteliti, dan mungkin bagi pihak lain yang berkepentingan ya, yaitu tentang kegunaan penelitian. Jadi tidak begitu banyak diperhatikan dalam hal ini. Itu teman-teman ya untuk sementara tentang bagian ketiga, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya. Berarti di sini bab 1 selesai. Ya, bab 1 selesai. Pesan saya menulis bab 1 ini harus betul-betul dalam tanda kutip relatif sempurna lah gitu. Jadi karena apa? Jadi sebenarnya bab 2, bab 3, bab 4, 5 basicnya adalah bab 1. Ada para ahli yang mengatakan bahwa kalau kita menulis di bab 1 atau bab 1 ini sudah bagus, maka antara 30% sampai 40% penelitian selesai. Luar biasa ya. Jadi bab 1 ini porsinya sudah 40% kalau begitu kan. Artinya apa? Jadi kalau kita menulis bab 1 sudah bagus, maka bab 2, 3, 4, dan 5 itu tidak begitu sulit karena semuanya mengacu ke bab 1. Kalau tadi misalnya ada statement 40%, berarti 60% dibagi berapa bab? 2, 3, 4, 5 dibagi 4. Masing-masing skornya hanya 20 misalnya. Atau mungkin bab 2 karena kita mengutip teori cukup 10 atau 15%. Bab 3, 10-15%, sudah 30. Nah, berarti 30 lagi adalah bab 4, 25. Misalnya bab 5, 5%. Gitu. Ya, itu hanya sebuah gambaran betapa pentingnya bab 1. Ya. Jadi pertemuan ketiga ini selesai saya membahas tentang bab 1. Barangkali atau manakala masih teman-teman tidak jelas dengan apa yang saya sampaikan ini, sekali lagi kalian atau teman-teman boleh konsultasi baik langsung maupun tidak langsung via WA maupun by phone ya, seperti yang sudah saya sebutkan di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat.
semangat siang, dan terutama para generasi muda, silakan para mahasiswa tentu yang masih tugas menyusun tugas akhir, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ya walaupun hanya sekelumit tapi menambah keilmuan ya. Terima kasih, selamat sekali lagi, semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.